والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.366.000. Rp4.366.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan operasional, di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan bagi pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara kita yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya kami mengajak kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian yang kedua, kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Kemudian kami mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selesai nantinya salat Jumat, mari sama-sama kita melaksanakan salat ghaib untuk almarhumah Ibu Agraini binti Ignatius Soeharto, yakni ibu kandung dari Dr. Sadam Emir, spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Selanjutnya tata laksana salat Jumat pada hari ini yakni pada tanggal 11 Oktober 2024 atau bertepatan pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah adalah pukul 12.31 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Baidawi LC, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC, sedangkan muazin Ustadz Arifudin SH. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita yang berada di tempat ini diberikan keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita bertambah cinta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru yang telah mengajarkan kepada kita segala macam kebaikan dan guru yang telah mencegah kita dari segala keburukan.
Dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh di atas manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menandai lebih kurang 1 tahun 4 hari dari masyarakat Palestina, wabil khusus yang ada di Gaza. Mereka dibombardir oleh pasukan-pasukan Israel. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza menggunakan istilah Tufanul Aqsa, yang artinya adalah badai Al-Aqsa, yang mereka telah berjuang lebih kurang 1 tahun 4 hari. Dan sebelumnya kita melihat juga bahwa perjuangan-perjuangan itu tidak pernah putus. Semenjak peristiwa Nakbah tahun 1948, dengan ditandai sekitar 750.000 masyarakat Palestina diusir dari Palestina dan dicaplok oleh orang-orang Zionis dari tahun 1948. Kemudian nanti ada peristiwa-peristiwa yang datang setelahnya, peristiwa Intifadah yang pertama tahun 1987. Nanti ada peristiwa-peristiwa yang lain, dan akhirnya sekarang ini ada satu peristiwa yang disebut dengan Tufanul Aqsa, yang merupakan dari buah perjuangan panjang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu analisa yang menarik dari ahli ilmu kita adalah bahwa untuk melihat apakah umat Islam itu dalam keadaan lemah ataupun dalam keadaan kuat, salah satu indikatornya adalah ketika kaum muslimin lemah, maka kiblat pertama kita itu pasti berada di tangan musuh. Ketika kaum muslimin lemah, maka kiblat pertama kita itu pasti berada di tangan musuh. Dan kita tahu bahwa kiblat yang pertama dari Islam adalah Masjidul Aqsa. Semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuka dan membebaskan Al-Aqsa, Al-Quds, itu baru sekali dalam kejadian umat Islam Al-Aqsa, Al-Quds berada di tangan musuh, yaitu pada rentang tahun 1099 sampai 1987. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1187 Salahuddin Al-Ayyubi dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil membuka kembali Al-Aqsa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwa umat Islam itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak solid, dalam keadaan tidak kuat. Sehingga ketika kita membaca kisah Salahuddin Al-Ayyubi, kita bisa melihat bahwa salah satu yang dilakukan oleh beliau adalah membangun soliditas di antara kaum muslimin, persatuan di antara kaum muslimin, persatuan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah hasil dari 100 lebih kurang 100 tahun dari pendidikan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendengar istilah ini sudah by design, ini sudah dirancang, dan itu betul. Kenapa akhirnya umat Islam, wabil khusus kita melihat sekarang ini itu dalam keadaan lemah, dan kita melihat misalnya masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar atau di negara-negara yang ada di sekitar Palestina, kenapa mereka itu lebih kurang tidak banyak membantu rakyat Palestina? Ternyata ketika dikatakan by design, itu betul-betul by design, dan itu diungkapkan oleh salah satu pakar pendidikan Islam yang bernama Dr. Majid Irsan Al-Khilani.
Beliau punya satu buku yang berjudul At-Ta'lim wa Mustaqbal Al-Mujtama'at Al-Islamiyah fi At-Takhtit Al-Israili, yang artinya adalah pendidikan dan masyarakat-masyarakat Arab atau masyarakat-masyarakat Islam dalam perencanaan Zionis. Di situ disebutkan bahwa mereka itu sudah mendesain dari tahun 1967. 1967 berarti lebih kurang 57 tahun ya, sampai sekarang ini mereka itu masih menjalankan ini. Yang melakukannya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bukan Menteri Pendidikan, tapi yang menjalankan hal tersebut adalah Menteri Pertahanan. Di tahun 1967, pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan ketika itu, Menteri Pertahanan Zionis ketika itu, adalah mengerjakan dua hal penting, proyek besar, dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Yang pertama adalah menghapuskan seluruh kurikulum Islam, dihapuskan seluruh kurikulum Islam, dan dikatakan bahwa kurikulum Islam itu adalah kurikulum kuno. Dihapuskan seluruhnya. Kemudian setelah mereka berhasil menghapuskan kurikulum Islam yang ada di negeri Syam ketika itu, termasuk Mesir dan sebagainya, maka yang mereka lakukan selanjutnya adalah mereka menyahudikan kurikulum negara-negara Arab atau sebahagian dari negara-negara Arab. Itulah yang mereka lakukan, dan itu dilakukan oleh Menteri Pertahanan ketika itu. Sehingga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, efek dari pendidikan itu adalah sekarang ini ya banyak orang yang kadang-kadang acuh tidak acuh dengan al-qadhiyatul filastiniyah. Acuh tidak acuh dengan permasalahan yang ada di Palestina. Mereka menganggap itu kan masalah di Palestina, bukan masalah di negara kami. Padahal Islam itu tidak terikat dengan namanya ras, tidak terikat dengan namanya suku, tidak terikat dengan namanya bangsa. Asal dia adalah orang Islam, harus kita tolong. Apapun agama, apapun negaranya, apapun sukunya, dan apapun warna kulitnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin yang akhirnya mereka itu memboikot produk-produk Yahudi atau mereka memboikot produk-produk Zionis, itu sebenarnya satu langkah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Namun ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling fundamental itu bukan hanya memboikot produk-produk ekonomi, tapi yang paling fundamental itu adalah bagaimana kita bisa memboikot sistem pendidikan yang mereka lakukan. Dan tanpa kita sadari, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dari sistem-sistem Yahudi itu akhirnya diterapkan di beberapa negara yang ada di luar Zionis. Dan itu tanpa kita sadari mungkin diterapkan juga oleh sebahagian dari kaum muslimin. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak dan kembali menyampaikan kepada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kirimkan doa yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Palestina. Kemudian kita bisa membantu dengan bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan. Dan apa gerakan yang kita lakukan di sini adalah kita harus memutuskan seluruh koneksi Yahudi yang berhubungan dengan kita. Baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi ideologi, baik itu juga dari segi pendidikan. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan salah satu dari konsep Yahudi yang akhirnya mungkin menyebar di kalangan anak muda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Maidah, bahwa salah satu dari banyak hal kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci orang Yahudi, itulah adalah karena orang Yahudi itu, mereka itu ketika melihat kemungkaran, mereka tidak mencegahnya. Ada kemungkaran di depan mata, mereka tidak mencegahnya. Kemudian setelah itu ketika ditanya, kenapa kalian tidak mencegah ada kemungkaran di depan mata kalian?
Maka sebahagian dari mereka mengatakan itu kan urusan dia, bukan urusan saya. Sehingga kita mendengar salah satu ucapan yang dikatakan oleh anak-anak muda kita sekarang. Karena kan pendidikan ini itu kan berproses. Apa yang diterapkan atau apa yang dicanangkan di tahun 1967 itu hasilnya bisa kita lihat sekarang. Di antara hal yang mungkin sadar atau tidak sadar, anak muda kita mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa agama itu kan adalah wilayah privasi. Agama itu wilayah privasi. Saya rasa kita pernah mendengar kata-kata ini. Wabil khusus mungkin orang-orang yang ada di kota. Mereka mendengar agama itu kan privasi. Siapa yang mengatakan bahwa agama privasi? Agama itu harus diketahui oleh masyarakat. Kita sholat 5 waktu, nampak bahwa identitas kita adalah Islam. Kita puasa di bulan Ramadan, nampak identitas kita Islam. Kita sholat tarawih, itu nampak identitas kita Islam. Kita zakat, nggak mungkin kita zakat diam-diam. Kita zakat kepada lembaga-lembaga yang terpercaya. Dan itu adalah menunjukkan tentang identitas keislaman. Haji apalagi menampakkan bagaimana identitas keislaman. Jadi Islam itu bukan agama privasi. Agama itu bukan privasi. Ketika Islam itu atau agama itu adalah privasi, maka kita tidak berani untuk melarang. Kita tidak berani untuk mencegah. Padahal salah satu karakter umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nantinya terjerumus dengan bagaimana konsep-konsep Yahudi yang secara halus masuk ke dalam pendidikan-pendidikan kita, dan kita lihat juga bahwa di sebagian pendidikan itu mengantarkan kepada ateisme, ya. Katakanlah misalnya dalam tema hujan, tidak pernah diajarkan misalnya di bangku SMP atau di bangku SMA, ketika hujan turun tidak pernah dikatakan bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Jarang disebutkan oleh guru-guru biologi kita misalnya, atau guru-guru fisika kita dan sebagainya. Jarang sekali mengatakan seperti itu, bahwa hujan itu yang turunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam pelajaran kita adalah bahwa hujan itu turun karena proses atau fenomena alam. Tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat tidak disebutkan bahwa di situ ada kekuatan selain alam yang bisa menurunkan hujan. Dalam Al-Qur'an sangat jelas disebutkan bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi anzala minas sama'i ma. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah yang menurunkan air yang suci dari langit. Ada kata-kata Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Sehingga untuk ekonomi alhamdulillah kita sudah boikot itu. Mari sekarang ini kita boikot juga produk-produk pendidikan yang mereka berikan kepada kita. Kita sebutkan bahwa dalam seluruh proses penciptaan dunia ini itu ada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan hujan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan gunung Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bukan datang dari monyet. Manusia itu bukan datang dari manusia-manusia purba. Yang manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk kita memperingati sejarah terjadinya Tufanul Aqsa ini sudah 1 tahun 4 bulan. Ya, marilah kita lebih bersemangat lagi untuk bisa membaca dan mengkaji Al-Quran, dan kita kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita, oleh para ahli ilmu kita, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah ada kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bisa lebih sadar dengan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, kita kembali kepada kejayaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu kana lil awwabin ghafura.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih ahwala syababil muslimin, Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufi min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf. Tarasu wa'tadilu. Perhatikan tumit dengan bahu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني
إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وبارك على محمد في العالمين إنك حميد مجيد المحيا والممات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari sama-sama kita melaksanakan salat ghaib bagi almarhumah Ibu Laksmiwati Anggraini binti Ignatius Soeharto. Berkenan kepada Ini sama-sama kita menyusun saf kembali. As-salatul jami'ah. Rahimakumullah. Allahu Akbar.